Selamat ketemu kembali di materi evaluasi keamanan sistem informasi. Information is what feed hacker. Hacking appeals is the control, the adrenaline, the knowledge, the having what you're not supposed to have. Meski sebuah informasi sudah dirancang memiliki perangkat pengamanan, dalam operasi masalah keamanan harus selalu dimonitor. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru. Perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Kadang-kadang ada lubang keamanan ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi. Kesalahan konfigurasi kadang karena lalai atau alpha, konfigurasi sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Misalnya, mode permisaan atau kepemilikan dari berkas yang menyimpan password di sistem ini secara tidak sengaja diubah sehingga dapat diubah atau ditulis oleh orang-orang yang tidak berhak. Penambahan perangkat baru hardware dan software yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem. Operator dan administrator harus belajar lagi. Dalam hal ini, tentunya masa belajar banyak hal yang dari semua, misalnya server atau software masih menggunakan fungsi awal dari vendor dengan password yang sama. Lubang keamanan atau security hole dapat terjadi karena beberapa hal, salah desain, salah implementasi, salah konfigurasi, dan salah penggunaan. Kita bicara tentang salah desain. Lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah desain umumnya jarang terjadi. Akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. Contoh sistem yang lemah desainnya adalah algoritma enkripsi ROT13 atau Caesar Cipher, di mana karakter digeser 13 huruf atau 3 huruf. Meskipun diimplementasikan dengan program yang sangat teliti, siapapun yang mengerti algoritmanya dapat memecahkan enkripsi tersebut. Contoh lain lubang keamanan yang dapat dikategorikan ke dalam kesalahan desain adalah desain urutan nomor atau sequence numbering dari paket TCP/IP. Kesalahan ini dapat dieksploitasi sehingga timbul masalah yang dikenal dengan IP spoofing, yaitu sebuah host memasukkan diri seolah-olah menjadi host lain dengan membuat paket palsu setelah mengamati urutan paket dari host yang hendak diserang. Bahkan dengan mengamati cara mengurutkan nomor paket bisa dikenali sistem yang digunakan. Mekanisme ini digunakan oleh program Nmap dan QSO untuk mendeteksi operating system dari sebuah sistem yang disebut fingerprinting. Implementasi kurang baik. Lubang keamanan yang disebabkan oleh kesalahan implementasi sering terjadi. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibatnya, cek atau testing yang harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Sebagai contoh, seringkali batas dari sebuah array tidak dicek sehingga terjadi yang disebut out of bound array atau buffer overflow yang dapat dieksploitasi, misalnya overwrite ke variabel berikutnya. Lubang keamanan yang terjadi karena masalah ini sudah sangat banyak dan yang mengherankan terus terjadi seolah-olah para programmer tidak belajar dari pengalaman. Contoh lain sumber lubang keamanan yang disebabkan oleh kurang baiknya implementasi adalah kealpaan, memfilter karakter yang aneh-aneh yang dimasukkan sebagai input dari sebuah program, misalnya input dari GI script. Sehingga sang program dapat mengakses berkas atau informasi yang semestinya tidak boleh diakses. Salah konfigurasi. Meskipun program sudah diimplementasikan dengan baik, masih dapat terjadi lubang keamanan karena salah konfigurasi. Contoh, masalah yang disebabkan oleh salah konfigurasi adalah berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable. Apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password, maka efeknya menjadi lubang keamanan. Kadangkala sebuah komputer dijual dengan konfigurasi yang sangat lemah. Ada masa workstation unik di perguruan tinggi disebutkan dengan berkas ETC atau aliasis berguna untuk mengarahkan email, atau ETC UTPMP berguna untuk mencatat siapa saja yang sedang menggunakan sistem yang dapat diubah oleh siapa saja. Contoh lain dari salah konfigurasi adalah adanya program yang secara tidak sengaja diset menjadi set root sehingga ketika dijalankan pemakai memiliki akses seperti super user group yang dapat melakukan apa saja. Salah menggunakan program atau sistem. Salah penggunaan program dapat juga mengakibatkan terjadinya lubang keamanan.
Kesalahan menggunakan program yang dijalankan dengan menggunakan account root atau superuser dapat berakibat fatal. Sering terjadi cerita horor dari sistem administrator baru yang teledor dan menjalankan perintah RMRF di sistem Unix yang menghapus berkas atau direktori beserta subdirektori di dalamnya. Akibatnya seluruh berkas di sistem menjadi hilang, mengakibatkan denial of service. Apabila sistem yang digunakan ini digunakan bersama-sama, maka akibatnya dapat lebih fatal lagi. Untuk itu perlu berhati-hati dalam menjalankan program, terutama apabila dilakukan dengan menggunakan akun administrator seperti root tersebut. Kesalahan yang saja sering terjadi di sistem berbasis MS-DOS, karena sudah mengantuk misalnya ingin melihat daftar berkas yang di sebuah direktori yang memberikan perintah dir, ternyata salah memberikan perintah menjadi del, yang juga menghapus seluruh file di direktori tersebut. Penguji keamanan sistem. Dikarenakan banyak hal yang harus dimonitor, administrator dari sistem informasi membutuhkan automated tools, perangkat pembantu otomatis yang dapat membantu menguji atau mengevaluasi keamanan sistem yang dikelola. Untuk sistem yang berbasis Unix, ada beberapa tools yang dapat digunakan, antara lain COPS, Tripwire, Saturn Scan, SBS, SD Scan, Local Security Scanner. Untuk sistem yang berbasis Windows NT ada juga program semacam misalnya Ballista yang dapat dimulai dari di segnet.com. Selain program tools yang terpadu seperti yang terdapat pada daftar data, ada banyak program yang dibuat hacker untuk melakukan coba-coba. Program seperti ini cepat sekali bermunculan, biasanya dapat diperoleh dari internet melalui tempat yang berhubungan dengan keamanan, misalnya sale, misalnya crack, program untuk menduga atau mengucapkan password dengan menggunakan sebuah atau beberapa kamus. Program crack ini melakukan brute force cracking dengan mencoba mengenkripsikan sebuah kata yang diambil dari kamus, kemudian membandingkan hasil enkripsi dengan password yang ingin dipecahkan. Bila belum selesai, maka ia akan mengambil kata selanjutnya, mengenkripsikan dan membandingkan kembali. Hal ini dijalankan terus-menerus sampai semua kata di kamus dicoba. Selain menggunakan kata langsung dari kamus, crack juga memiliki program heuristik di mana bolak-balik kata dan beberapa modifikasi lain juga dicoba. Jadi jangan sekali-kali menggunakan password yang terdapat dalam kamus. LAN dan Litera, program yang dapat membuat sistem Windows 95 NT menjadi chat. Program ini mengirimkan sebuah paket yang sudah dismooth sehingga seolah paket tersebut berasal dari mesin yang sama dengan menggunakan port yang terbuka, misalnya port 113 atau 139. Ping out that, sebuah program ping yang dapat mengcrashkan Windows 95 NT dan beberapa versi Unix. Winux, program untuk memacetkan sistem berbasis Windows. Probing services, service di internet umumnya dilakukan dengan menggunakan protokol TCP atau UDP. Setiap service dijalankan dengan menggunakan port yang berbeda, misalnya SMTP untuk mengirim dan menerima email, TCP port 25, DNS untuk domain, UDP, TCP port 53, HTTP, web server, TCP port 80, POP3 untuk mengambil email, TCP port 110. Contoh di atas hanya sebagian dari servis yang tersedia. Di sisi Unix, lihat bekas etc services dan etc inetd.conf untuk melihat servis apa saja yang dijalankan oleh server atau komputer yang bersangkutan. Berkas etc services berisi daftar servis dan portnya, sementara berkas etc inetd.conf berisi servis yang dijalankan di server ini tersebut. Jadi tidak semua servis dijalankan, hanya servis yang dibuka di etc inetd.conf yang saja dijalankan. Selain itu ada juga servis yang jalannya tidak melalui conf, melainkan dijalankan sebagai daemon yang berjalan di belakang layar. Berikut contoh di Unix. Nah, pemilihan servis apa saja yang tergantung kepada kebutuhan dan tingkat keamanan yang diinginkan. Sayangnya, seringkali sistem yang dibeli atau dirakit menjalankan beberapa servis utama sebagai default. Kadang-kadang beberapa servis harus dimatikan karena ada kemungkinan dapat dieksploitasi oleh cracker. Untuk itu, ada beberapa program yang dapat digunakan melakukan probe meraba servis apa saja yang tersedia. Program ini juga dapat digunakan oleh kriminal untuk melihat servis apa saja yang tersedia di sistem yang akan diserang dan berdasarkan data yang diperoleh dapat melancarkan serangan. Untuk beberapa servis yang berbasis TCP/IP, proses probe dapat dilakukan dengan menggunakan program telnet. Misalnya untuk melihat apakah ada servis email dengan menggunakan SMTP digunakan telnet ke port 25. Contoh terlihat bahwa ada servis SMTP di server tersebut dengan menggunakan program SendMail versi 8.9.0. Ada informasi tentang sistem yang digunakan sebenarnya sangat tidak disarankan
karena dengan mudah orang lain dapat mengetahui kebocoran sistem jika software dan aplikasi tersebut memiliki lubang keamanan. Servis lain seperti POP dan POP dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan menggunakan nomor port yang sesuai dengan servis yang diamati. Proses probing dapat dilakukan secara otomatis sehingga menguji semua port yang ada dengan menggunakan beberapa program yang paket seperti Nmap, STROB, TAP, TCP, PROB. Nah, ini contoh bagaimana melakukan probing dengan range nomor IP 192.168.1.1. Dan probe untuk sistem Windows 95, 98 NT ada Network, CyberKit, ada Upgrade. Mendeteksi probing apabila seorang administrator Anda dapat memasang program yang memonitor adanya probing ke sistem yang Anda kelola. Probing biasa meninggalkan jejak di berkas log di sistem Anda dengan mengamati entry dalam berkas log dapat diikuti adanya probing. Mendeteksi probing apabila seorang sistem Anda dapat memasang program monitor probing ke sistem yang dikelola juga. Ini juga ada OS fingerprinting, mengetahui operating system dari target yang akan diserang, merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang cracker. Setelah mengetahui OS yang dituju, dia dapat melihat database kelemahan sistem yang dituju. Fingerprinting merupakan istilah yang umum digunakan untuk menganalisis sistem yang dituju. Fingerprinting dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang paling konvensional adalah melakukan telnet ke server yang dituju. Jika server tersebut kebetulan menyediakan servis telnet, seringkali ada banner yang menunjuk nama OS beserta versinya. Mengetahui target yang akan diserang merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang cracker. Setelah mengetahui OS yang dituju, dia dapat melihat database kelemahan sistem yang dituju. Fingerprinting merupakan istilah yang umum digunakan untuk menganalisis sistem yang dituju. Apabila sistem tersebut tidak menyediakan servis telnet, akan tetapi menyediakan servis FTP, maka informasi yang sering juga tersedia di port 21 untuk servis FTP. Jika server tidak memiliki FTP server, akan tetap menjalankan web server. Masih ada cara untuk mengetahui OS yang digunakan dengan menggunakan program Netcat. Jadi, cara fingerprinting yang lebih canggih adalah dengan menganalisis respon sistem terhadap permintaan. Misalnya dengan menganalisis nomor urut paket TCP/IP yang dikeluarkan oleh server dapat dipersempit ruang jenis dari OS yang digunakan dengan melakukan deteksi OS ini dengan Nmap dan QoS. Untuk penggunaan program penyerang, saat cara untuk mengetahui kelemahan sistem adalah dengan menyerang diri sendiri dengan paket program penyerang atau attack yang dapat diperoleh di internet. Dengan menggunakan program ini dapat mengetahui apakah sistemnya rentan atau dieksploitasi oleh orang lain. Bahwa perlu diingat, jangan menggunakan program tersebut untuk menyerang sistem lain, sistem yang tidak dikelola oleh Anda. Ini tidak etis dan dapat diseret ke pengadilan. Selain program penyerang yang sifatnya agresif, melumpuhkan sistemnya juga, ada juga program penyerang yang sifatnya melakukan pencurian atau penyadapan data. Untuk penyadapan data biasanya dilakukan dengan sniper. Meskipun data tidak dicuri secara fisik dalam artian menjadi hilang, sniper ini sangat berbahaya karena dia dapat digunakan untuk menyadap password dan informasi yang sensitif. Ini merupakan serangan terhadap aspek privacy. Contoh program penyadap atau sniper adalah PC Capture, Sniffit, TCP/DUMP itu untuk Unix, dan ada juga Web X-ray untuk Windows. Penggunaan sistem pemantau jaringan. Nah, untuk sistem pemantau jaringan ini dapat digunakan untuk mengetahui adanya lubang keamanan. Misalnya, apabila Anda memiliki sebuah server yang semestinya hanya dapat diakses oleh orang lain, oleh orang dari dalam, akan tetapi dari pemantauan jaringan dapat terlihat bahwa ada yang mencoba mengakses melalui tempat lain. Selain itu, dengan memantau jaringan dapat juga dilihat usaha untuk melumpuhkan sistem dengan mulai denial of service attack, dengan mengirimkan paket yang jumlahnya berlebihan. Network monitoring biasanya dilakukan dengan menggunakan protokol SNMP, Simple Network Management Protocol. Contoh program network monitoring antara lain Etherboy untuk Windows, Etherman untuk Unix, SP OpenView untuk Windows, Packetboy Windows, Packetman Unix, SNMP Collector untuk Windows, dan Webboy untuk Windows. Contoh program pemantau jaringan tidak menggunakan SNMP antara lain iPlog, ICplog, Uplog yang merupakan bagian dari paket IP log untuk memantau pakaian IP, ISMP, UDP. IP Trap sudah termasuk dalam paket Linux Debian NetDia. Network sudah termasuk dalam paket Linux Debian NetDia. And Top pemantau jaringan seperti program Top yang memantau proses di sistem Unix.
Trapsow menunjukkan traffic antar host dalam bentuk text mode. Contohnya, contoh beberapa tentang hal yang berkaitan dengan pemantauan. Demikianlah, terima kasih.